Halo sahabat UT dimanapun kalian berada. Eh, Tentu salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan pada saat teman-teman ini menjalani perkuliahan di universitas terbuka, teman-teman pasti akan menyelesaikan segala tugas dengan baik. Nah, untuk tahap akhir pada tiap semester, pasti teman-teman itu akan menghadapi yang namanya ujian akhir semester atau UAS. Nah, untuk UAS UT semester ini yaitu masa registrasi 2021.2, bagaimanakah bentuk UASnya? Tentu teman-teman harus paham dan mengerti. Lalu, kapan UAS masa registrasi 2021.2 dilaksanakan? Mari teman-teman saya ajak untuk memperhatikan informasi yang sudah dikeluarkan oleh UT pada web UT juga, dan apa yang saya sampaikan ini tentu saja bersumber dari informasi yang jelas yaitu dari web UT atau UBBJJ UT. Nah, mari teman-teman silakan disimak dengan baik agar kalian tidak ketinggalan informasi. Mari kita simak bareng. Oke teman-teman, pada background layar video saya ini UAS atau ujian akhir semester 2021.2. Nah, mari kita perhatikan informasi valid yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah melalui kalender akademik program sarjana dan diploma. Teman-teman silakan bisa membuka di ut.ac.id bagian kalender akademik sarjana diploma. Nah teman-teman, kalau kita perhatikan pada kalender ini untuk masa registrasi 2021.2, untuk bagian UAS atau ujian akhir semester, teman-teman dapat melihatnya pada bagian bawah, yaitu di ujian akhir semester dan ujian tugas akhir program atau ujian TAP. Nah, di sini jelas sudah diinformasikan bahwa UAS THE atau ujian akhir semester take home exam H1 19 sampai 23 Desember 2021, H2 27 sampai 31 Desember 2021. Ini adalah informasi yang bisa kita dapat melalui web ut.ac.id di kalender pendidikan. Nah, ada informasi lagi tentang pelaksanaan UAS dan TAP pada semester ini teman-teman. Nah, salah satunya saya akan mengambil informasi, menyampaikan informasi yang telah disampaikan melalui web UPBJJ UT Semarang atau Universitas Terbuka Semarang. Saya yakin di teman-teman di UPBJJ UT yang lain atau di universitas terbuka yang lain juga memperoleh informasi yang sama. Nah, pada salah satu bagian pengumuman di informasi ini ada informasi pelaksanaan UAS dan TAP semester 2021 /22.1 atau 2021.2. Nah, ini adalah informasi UAS dan TAP yang disampaikan oleh Universitas Terbuka Semarang. Teman-teman yang mengikuti universitas terbuka yang lain atau UPBJJ UT yang lain, silakan teman-teman juga bisa memperoleh informasi. Saya yakin juga diinformasikan melalui web masing-masing. Kemudian teman-teman, seperti yang disampaikan di bawah ini ada surat pemberitahuan tentang pelaksanaan UAS dan TAP semester 2021 22.1 atau 2021.2. Nah, karena ini berasal dari Universitas Terbuka Pusat dan ini ditujukan kepada para mahasiswa program diploma dan sarjana, maka tentu informasi ini adalah informasi yang bisa diterima untuk semua mahasiswa UT yang aktif kuliah pada semester ini. Jadi dapat kita perhatikan
jadwal ini bersama-sama. Nah, mari kita lihat untuk informasi UAS pada semester ini. Saya tidak akan membaca secara keseluruhan teman-teman, tapi akan saya baca bagian-bagian poinnya. Sehubungan dengan pelaksanaan ujian akhir semester atau UAS dan tugas akhir program TAP semester 2021.2, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Nah, ini untuk ujian akhir semester UAS semester 2021.2. 1. Teman-teman wajib perhatikan ya. Pelaksanaan UAS. Bentuk dan modus pelaksanaan UAS. Soal UAS bukan tes objektif, melainkan berupa tes uraian tugas, proyek atau bentuk lain yang menguji kemampuan mahasiswa untuk dapat menerapkan konsep atau kompetensi esensial suatu mata kuliah dalam sebuah konteks. Nah, dari poin 1 ini jelas teman-teman bahwa UAS UT pada masa registrasi 2021.2 ini bukan UAS yang berupa tes objektif, melainkan UAS-nya itu berupa tes uraian, bisa tugas, proyek atau bentuk lain yang menguji kemampuan mahasiswa. Nah, ini itu sama dengan bentuk dan modus pelaksanaan UAS pada semester kemarin. Nah, bagaimana pelaksanaannya pada poin 2? Pelaksanaan UAS dilakukan melalui modus take home exam atau UAS THE, di mana jawaban ujian dikerjakan mahasiswa di tempat domisili dan boleh buka buku atau open book dengan tetap mentaati dan menjunjung tinggi integritas akademik yang berlaku. Jadi, pelaksanaan UAS UT 2021.2 ini dilaksanakan dengan modus take home exam atau UAS THE. Jadi gampangnya itu adalah ujian di rumah. Nah, bagi teman-teman yang mahasiswa lama, saya yakin sudah paham tentang hal ini. Tetapi mahasiswa baru mungkin baru pertama kali yang akan melaksanakan UAS dengan modus THE ini. Maka teman-teman harus perhatikan dengan baik. Nah, untuk naskah dan buku jawaban ujian BJU UAS THE mata kuliah diunduh atau di-download dan diunggah upload secara online pada the.ut.ac.id. Nah, teman-teman, untuk kalian dalam melaksanakan UAS THE nanti, itu teman-teman melalui web the.ut.ac.id. Kalau kita buka seperti ini. Nah, ini adalah web untuk teman-teman melaksanakan UAS nanti. Jadi saya sampaikan kembali teman-teman bahwa untuk masa registrasi 2021.2 ini UAS atau ujian akhir semester UT dilaksanakan dengan modus take home exam atau THE atau ujian di rumah. Tesnya bukan tes objektif, melainkan tes uraian. Nanti teman-teman melaksanakan ujian THE itu, take home exam itu di web THE khusus, yaitu the.ut.ac.id. Silakan dipahami ya. Kemudian yang kedua, teman-teman tentu harus tahu kapan pelaksanaan UAS THE tersebut. Nah, jadwal pelaksanaan UAS dan TAP semester 2021.2 yang semula dilaksanakan pada tanggal 12, 18, 19 Desember 2021. Ini kalau biasanya untuk pelaksanaan ujian tatap muka. Diubah menjadi tanggal 19 sampai 31 Desember 2021. Jadwal lengkap tercantum pada lampiran 1. Nah, ini tentu sesuai dengan jadwal ini 19 sampai 31 Desember 2021. Jadi pelaksanaannya 19 sampai 31 Desember. Kemudian mari kita perhatikan poin yang ketiga. C. Daftar mata kuliah dan jangka waktu pengerjaan soal UAS THE ya. Teman-teman, ini itu wajib teman-teman perhatikan.
Karena berdasarkan pengalaman pada semester yang lalu, meskipun sudah banyak mahasiswa UT yang paham akan hal ini, tapi ada sedikit mahasiswa yang mungkin salah paham tentang jangka waktu pengerjaan soal UAS THE. Nah, ini harus teman-teman perhatikan dengan sungguh-sungguh supaya kalian tidak terlambat atau gagal dalam mengerjakan UAS. 1. Setiap mata kuliah diujikan dalam 1 hari ujian. Jadi 1 hari itu hanya 1 mata kuliah. 2. Khusus bagi mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok dengan mata kuliah lain, yang bersangkutan harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE serta mengunggah BJU UAS THE pada 1 hari yang sama. Nah, bagi teman-teman yang mahasiswa lama mungkin sudah paham tentang mata kuliah yang jam ujiannya itu bentrok. Tetapi mungkin bagi mahasiswa baru ini mungkin belum paham. Nah, mari saya tunjukkan. Teman-teman, mari saya perlihatkan untuk penjelasan tentang jam ujian yang tidak bentrok dan jam ujian yang bentrok. Mari kita lihat. Apa yang saya tampilkan di video ini hanya sebagai penjelasan ya, hanya sebagai contoh saja. Jadi teman-teman bisa melihatnya di lembar informasi pembayaran registrasi mata kuliah kalian masing-masing. Tentu kalian punya, silakan bisa dilihat. Seperti contoh ini ada kolom untuk nomor, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, jam ujian, STREK, dan selanjutnya ini. Nah, teman-teman silakan perhatikan pada bagian jam ujian dan STREK. Nah, pada bagian ini teman-teman, untuk 1-1 ini artinya hari pertama jam ke-1, 1-2 hari pertama jam kedua, 1-4 hari pertama jam ke-4, 1-5 hari pertama jam ke-5, 2-1 hari kedua jam ke-1, 2-2 hari kedua jam kedua, 2-5 hari kedua jam ke-5. Nah, ini tentu bisa teman-teman perhatikan di lip registrasi mata kuliah kalian masing-masing. Nah, di STREK-nya ini tulisannya adalah Go semua, G0 semua. Nah, ini artinya tidak ada mata kuliah yang jam ujiannya bentrok. Nah, teman-teman bisa memperhatikan ini. Ini juga hanya sebagai contoh saja ya. Pada bagian jam ujian dan STREK ini ada jam ujian 1-2 dan 1-2, padahal mata kuliahnya ini berbeda. Ada jam ujian 2-2 dan ada juga 2-2, padahal mata kuliahnya ini berbeda. Nah, tentu untuk jam ujian yang sama, 1-2 yang pertama ini tentu G0, artinya tidak bentrok. 1-2 yang kedua ini G4, ini artinya bentrok. Ini juga sama, ini tidak bentrok, ini bentrok. Nah, setiap mata kuliah yang jam ujiannya bentrok pasti akan ada kode G4. Ini yang penjelasan tentang jam ujian itu. Nah, di poin 2 ini saya ulangi lagi, khusus bagi mahasiswa yang memiliki jam ujian mata kuliah bentrok dengan mata kuliah yang lain, yang bersangkutan harus mengunduh dan mengerjakan soal UAS THE serta mengunggah BJU UAS THE pada 1 hari yang sama. Artinya teman-teman, jika teman-teman ada mata kuliah, 2 mata kuliah atau lebih, di mana salah satunya itu mungkin jam ujiannya bentrok, teman-teman tetap dapat mengerjakan UAS mata kuliah tersebut pada hari yang sama. Jadi kalau ada 1-2 dan 1-2, maka dalam 1 hari teman-teman harus mengerjakan atau menyelesaikan 2 mata kuliah. Kalau ada misalnya 22, 22, 22, itu teman-teman kan ada 3 mata kuliah yang sama jam ujiannya, maka teman-teman harus menyelesaikan UAS mata kuliah tersebut pada hari yang sama. Jadi teman-teman
harus perhatikan. Kemudian yang ketiga, daftar dan jadwal UAS THE seluruh mata kuliah yang diregistrasi mahasiswa pada semester 2021.2 tercantum pada KTPU UAS THE. Jadi teman-teman nanti bisa download juga, mengunduh juga kartu tanda peserta ujian KTPU UAS THE. Nah, untuk KTPU UAS THE setiap mahasiswa peserta ujian dapat diunduh dari siap.ut.ac.id mulai 1 sampai 17 Desember 2021. Kemudian poin yang kelima, mahasiswa program diploma dan sarjana S1, jangka waktu pelaksanaan UAS THE setiap mata kuliah mulai dari mengunduh soal hingga mengunggah BCU UAS THE jawaban ujian maksimal 12 jam pada hari yang sama. Ini teman-teman yang harus teman-teman perhatikan ya. Jangan sampai salah, jangan sampai salah paham. Jangan sampai mengira bahwa misalnya satu mata kuliah itu satu hari. Jadi satu hari mengerjakan satu mata kuliah. Satu hari memang ada 24 jam teman-teman. Tetapi ketika teman-teman mengerjakan UAS THE ini diberi batas dari mengunduh soal hingga mengunggah BCU UAS THE itu maksimal 12 jam pada hari yang sama. Jadi maksimal 12 jam, bukan 24 jam. Kemudian mari kita lihat selanjutnya. Waktu maksimal 12 jam dihitung dari catatan waktu file soal diunduh pertama kali pada server THE. Jadi 12 jam itu dihitung dari mana? Dari ketika teman-teman mengunduh soal UAS THE. Misalnya jam 1 pagi teman-teman itu mengunduh mata kuliah soal mata kuliah bahasa Indonesia. Maka teman-teman mempunyai kesempatan untuk mengerjakan soal UAS THE tersebut sampai menguploadnya atau mengirim jawabannya itu 12 jam. Kalau jam 1 berarti teman-teman paling lambat jam 13.00 atau jam 1 siang. Kalau misalnya teman-teman mengunduh jam 6 pagi misalnya, maka teman-teman juga maksimal adalah mengupload jawaban itu maksimal jam 6 sore. Jadi teman-teman juga harus paham. Jadi ketika teman-teman itu sudah mengunduh, artinya teman-teman seharusnya sudah siap atau menyediakan waktu untuk menyelesaikan soal UAS THE tersebut. Ya, jadi jangan misalnya buru-buru diunduh semuanya padahal teman-teman belum siap mengerjakan. Nah, itu kurang pas. Jadi teman-teman silakan atur waktu antara teman-teman itu mengerjakan UAS kuliah, bekerja, ataupun melakukan kegiatan yang lain supaya nanti tidak gagal pada semester ini. Teman-teman juga perlu perhatikan, misalnya teman-teman itu mengunduh soal kok jam 21.00 atau 9 malam. Maka teman-teman itu hitungannya bukan jam 9 malam terus 12 ditambah 12 jam, bukan. Kalau 9 malam ya selesainya tetap jam 24.00. Jadi itu teman-teman harus perhatikan. Kemudian mahasiswa dapat mengunggah BCU UAS THE yang telah selesai dikerjakan. Pengaturan jadwal dan jangka waktu pelaksanaan UAS THE setiap mata kuliah termasuk mengunduh soal dan mengunggah BCU UAS THE jawaban ujian dikendalikan secara otomatis oleh sistem aplikasi. Jadi teman-teman unduh soalnya itu kapan, jangka waktunya berapa, kalian masih mempunyai waktu berapa jam, berapa menit, berapa detik untuk selesainya kapan, kemudian link atau upload itu tertutupnya kapan, itu diatur semuanya by system oleh sistem aplikasi UT untuk UAS THE. Jadi bukan manual ya. Jadi teman-teman harus juga menyediakan waktu dan menyelesaikan setiap UAS itu dengan baik. Apabila mahasiswa tidak mengunggah BCU dalam jangka waktu, dalam jadwal dan jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana dijelaskan pada huruf A1C5, maka yang bersangkutan dianggap tidak mengikuti UAS THE.
Jadi teman-teman silakan diperhatikan. Kemudian ketentuan mengerjakan soal UAS, mahasiswa harus mengunduh sendiri secara langsung naskah soal dari aplikasi. Ini harus teman-teman perhatikan juga. Jadi teman-teman yang harus kalian lakukan adalah mengunduh soal UAS THE di akun atau pada saat kalian login UAS THE tersebut. Jadi jangan pernah teman-teman menganggap bahwa misalnya teman-teman itu mempunyai teman seangkatan, program studinya sama, apalagi mata kuliahnya sama persis. Teman-teman itu menganggap bahwa soalnya pasti sama. Nah, itu adalah langkah yang salah atau persepsi yang salah. Jadi jangan pernah teman-teman itu mengerjakan soal dari teman yang lain yang mata kuliahnya sama. Itu salah. Yang benar adalah teman-teman silakan unduh naskah soal UAS THE itu di akun atau ketika teman-teman login di THE itu sendiri. Kemudian dari soal tersebut teman-teman itulah yang kalian kerjakan. Jadi jangan sampai salah ya. Dan yang perlu teman-teman perhatikan, yang kedua, mahasiswa dapat mengunduh soal beberapa kali dengan catatan waktu counter yang akan dihitung pada pertama kali file diunduh pada sistem. Ini yang penting nomor 3 juga. Mahasiswa tidak dapat mengunggah BCI UAS THE tanpa mengunduh terlebih dahulu naskah soal UAS THE. Jadi teman-teman, ini beberapa teman mahasiswa ada yang gagal hanya karena ini. Seperti yang saya katakan tadi pada poin ini, jadi untuk naskah soal teman-teman harus unduh sendiri ketika teman-teman login di THE itu sendiri. Nah, agar teman-teman bisa mengupload jawaban atau BCU UAS THE, itulah yang harus kalian lakukan. Jadi kalian harus mengklik ikon unduh soal itu. Dengan cara diklik unduh ikon soal itu, maka nanti ikon untuk unggah akan terbuka. Jika teman-teman tidak klik, maka ikon untuk unggah atau untuk upload jawaban tidak akan terbuka. Ini otomatis by system. Jadi teman-teman jangan sampai menyepelekan hal ini, jangan sampai salah paham. Jadi fokus kepada THE milik kalian masing-masing. Jadi itu harus teman-teman perhatikan ya. Mahasiswa menulis atau mengerjakan jawaban dalam BCU UAS THE. BCU yang diunggah harus sama kode mata kuliah dan nama mata kuliahnya dengan soal yang diunduh. Intinya adalah fokus kerjakan sesuai dengan THE kalian sendiri-sendiri. Itu. Kemudian terkait dengan mata kuliah yang bentrok, ini UT juga sudah memberikan informasi di web. Untuk ujian online atau UO reguler tidak dilaksanakan karena jam ujian mata kuliah bentrok telah dapat diselesaikan dengan modus UAS THE. Seperti yang saya jelaskan tadi, untuk mata kuliah bentrok bisa diselesaikan dalam 1 hari, meskipun itu 2 mata kuliah atau 3 mata kuliah. Hanya teman-teman itu harus pinter-pinter mengatur waktu untuk menyelesaikan. Jadi misalnya 2 mata kuliah, maka menurut saya sarankan 1 unduh, langsung kerjakan, selesai dan upload. Kemudian baru mengunduh soal yang satunya. Jadi jangan diunduh semuanya dulu, padahal kalau diunduh dua-duanya atau tiga-tiganya, teman-teman dalam rentang waktu yang sama harus mengerjakan 3 mata kuliah tersebut atau 2 mata kuliah sekaligus. Itu lebih berat. Jadi teman-teman silakan atur waktu dengan baik. Kemudian untuk pengumuman nilai mata kuliah ini sudah disampaikan 8 Februari 2022. Itu adalah jadwal teman-teman, modus atau bentuk UAS pada semester ini, dan jadwal dan beberapa ketentuan yang telah disampaikan oleh UT. Mari kita perhatikan baik-baik. Nah, selanjutnya khusus untuk mahasiswa yang pada semester ini menempuh
tugas akhir program atau ujian TAP. Ketentuannya seperti ini, modus dan jadwal ujian TAP. Ujian TAP dilaksanakan dengan modus ujian online UOTAP berbasis web, diakses pada laman suwo.ut.ac.id. Tetap sama dengan semester kemarin, jadi pelaksanaannya dengan UOTAP. Tempat pelaksanaan UOTAP ditentukan oleh UPBJJ UT. Jadi tempatnya di mana kita tunggu info resmi dari UPBJJ UT masing-masing. Jangka waktu pengerjaan TAP oleh mahasiswa maksimum 3 jam. Ujian online TAP dilaksanakan tanggal 13 Desember 2021 sampai 9 Januari 2022. Jadwalnya dapat dilihat pada lampiran 1. Kemudian untuk mengunduh, mengerjakan, dan mengunggah TAP. Jadi untuk ujian TAP, naskah soal TAP diunduh oleh setiap mahasiswa peserta TAP dari laman suwo.ut.ac.id. Jadi teman-teman nanti untuk ujian TAP-nya, soalnya itu mengunduh secara online di suwo.ut.ac.id dengan menggunakan password mahasiswa yang terdapat pada laman sia.ut.ac.id. Jadi teman-teman di SIA nanti itu ada password UOTAP pada bagian ujian online. Jadi teman-teman bisa peroleh di situ. Kemudian mahasiswa mengerjakan soal TAP dengan mematuhi tata tertib ujian. Kemudian C juga silakan kalian baca. Kemudian pengumuman nilai TAP tetap sama, yaitu 8 Februari 2022. Teman-teman silakan juga bisa membaca integritas akademik dalam pelaksanaan UAS THE dan ujian TAP ini. Nah ini teman-teman juga silakan dikerjakan, ini diperhatikan dengan baik. Ini adalah beberapa hal yang bisa teman-teman lihat juga di web UPBJJ UT masing-masing. Saya yakin sudah diupload juga. Ini saya juga membaca dari web UPBJJ UT Semarang atau Universitas Terbuka Semarang. Tapi ini saya yakin sama untuk semua mahasiswa UT. Nah, mari kita lihat lampiran. Jadi di bawah, paling bawah ini teman-teman bisa melihat lampiran dengan cara klik di sini untuk mendownload. Kalau sudah di-download itu tampilannya seperti ini. Untuk lampiran 1 ini teman-teman wajib perhatikannya. Terkait dengan jadwal kegiatan UAS THE 2021.2. Nah, pelaksanaan UAS THE minggu 1 itu bila teman-teman lihat adalah jadwal ini 111214. Ini maksudnya adalah angka yang depan 1, maka itu termasuk minggu 1. Kalau angka depannya 2 maka termasuk minggu 2. Nah, bagi teman-teman yang punya jadwal ujian di lip registrasi mata kuliah tersebut dan di situ tertera jam ujinya 1.1, maka ujiannya Minggu 19 Desember 2021 jam 00.00 sampai 23.00 untuk mengunduh naskah soal UAS THE. Jadi yang pertama A ini adalah jadwal untuk mengunduh naskah soal UAS THE sampai jam 00 sampai jam 11 malam. Yang jadwal ujiannya 1.2 Senin 20 Desember, 1.3 Selasa 21 Desember, 1.4 Rabu 22 Desember, dan 1.5 Kamis 23 Desember. Nah, untuk jam ujian 01 dan 0.1 dan 0.2 ini ujiannya Jumat 24 Desember 2021. Apakah ini? Nah, teman-teman untuk mata kuliah biasa 1.1 sampai 1.5 ini adalah mata kuliah umum. Nah, bagi teman-teman khususnya itu program studi akuntansi, itu kan ada mata kuliah laboratorium auditing dan satunya lagi yang jam ujiannya itu 0.1 dan juga bisa saja 0.2 tergantung dari jam ujian yang ada di lab registrasi mata kuliah. Nah, untuk jam ujian 0.1 dan 0.2 pelaksanaannya itu Jumat 24 Desember 2021.
Jadi silakan teman-teman melihat dengan baik jadwal yang ada di lip registrasi mata kuliah atau jam ujian yang ada di lip registrasi mata kuliah kalian masing-masing. Nah, selanjutnya untuk jadwal mengunggah BJU atau jawaban UAS THE jam ujian 1.1 19 Desember 2021 jamnya ini 00.00 sampai 24.00. Demikian selanjutnya sampai 1.5 Kamis 23 Desember 2021 jamnya sama. Kemudian mengunggahnya untuk jam ujian 01 dan 0.2, 0.1 dan 0.2 juga 24 Desember. Ini untuk UAS THE minggu kedua, atau kalau kita lihat ini ya, 2 yang depannya angkanya 2 ini juga sama. 2.1 Senin 27 Desember 2021 jamnya sama untuk mengunduh sampai 2.5. Untuk mengunggah ini juga sama. 2.1 sampai 2.5 ini sudah ada jadwalnya, bisa kalian baca, kalian lihat, dan jamnya ini sama. Pengumuman nilai akhir mata kuliah 8 Februari 2022. Nah, teman-teman, saya yakin teman-teman sudah paham terhadap ini, tetapi saya mengingatkan kembali. Ya, mengingatkan kembali bahwa jangka waktu dari unduh soal sampai kalian mengunggah BJU UAS THE atau mengunggah jawaban, mengupload jawaban itu hanya 12 jam. Bukan 23 jam atau 24 jam. Jadi yang menjadi titik awal adalah kalian itu mengunduh soal jam berapa. Nah, itu ditambah 12 jam. Itulah 12 jam itu adalah maksimal kalian dalam mengupload atau mengunggah BJU atau jawaban. Jika lebih dari itu, maka sistem akan menutup secara otomatis sehingga teman-teman tidak dapat mengupload atau mengunggah jawaban lagi. Nah, jadi itu silakan teman-teman perhatikan dengan sangat baik. Ya, silakan teman-teman perhatikan supaya teman-teman ini tidak gagal paham ya. Jangan sampai gagal paham, gagal persepsi, dikira 1 hari padahal pengerjaannya hanya 12 jam. Memang waktunya 1 hari 24 jam, tetapi jangka waktu pengerjaannya dari unduh sampai unggah itu hanya 12 jam. Jadi teman-teman silakan. Jadi teman-teman, informasi yang saya sampaikan ini valid dari web UT, dan saya yakin teman-teman mungkin juga sudah mendapatkan informasi ini. Jadi silakan pahami dengan baik. Teman-teman yang mungkin kurang paham, terutama mahasiswa baru tentang UAS THE, silakan teman-teman bisa komentar di kolom komentar. Mari kita saling berbagi informasi yang benar, yang baik, saling melengkapi sesama mahasiswa untuk menghasilkan hasil yang paling memuaskan, yang bisa menunjang keberhasilan perkuliahan kalian di UT. Jadi teman-teman silakan ini diperhatikan dengan baik. Oh ya teman-teman, jika video saya ini bermanfaat, silakan di like, comment, and share, dan jangan lupa di subscribe ya, agar teman-teman tidak ketinggalan informasi setiap saya mengupload video. Dan mari kita saling memberi manfaat. Semoga video saya ini berguna untuk kalian. Terima kasih.